yaitu pilihannya meninggalkan agama Kristen atau dibunuh. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Duh, aku tuh ya kalau baca komen tuh kayak nemu aja komen-komen yang kayak, "Kak, itu bibirnya kok tebel banget? Kak, itu bibirnya doer. Kak, itu bibirnya dioperasi ya? Kak, cantikan dulu bibirnya, lebih natural, lebih alami." Kayak, kalian tuh kenapa sih? This is my body, terserah aku lah aku mau apain. Aku tau lah mana yang bagus, mana yang enggak untuk diriku gitu loh. Nanti kalau misalnya dibales, ada aja jawabnya, misalnya kayak, ya kan sekedar berpendapat, sekedar mengingatkan. Jadi kalau misalnya ngomong soal pendapat netizen gak akan ada habisnya ya. Sampai gila pun kita menjawabnya atau membela diri, pasti akan ada aja yang dibahas nih sama netizen nih. Ada aja yang negatifnya. Tapi ya udah gak apa-apa, aku sabar kok insya Allah. Karena aku merasa nyaman, aku merasa bahagia dengan diriku, aku merasa better, so I don't care what anybody say about me. I'm living my life and that's it. But we're not gonna talk about it. In this video kita akan membahas tentang hal yang agak berat nih teman-teman. Tadi itu aku agak curcol dikit, maaf ya. Maklum lah, namanya juga manusia kan punya hati dan perasaan ya. Kadang ada keselnya gitu, curhat lagi. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah genosida Armenia, yaitu pembersihan etnis ala Turki Utsmani. Setiap bulan April, ingatan bangsa Armenia kembali ke peristiwa lebih dari seabad lalu. Ketika itu, di bawah Kesultanan Utsmani, jutaan orang Armenia yang tinggal di Anatolia Timur atau Armenia Barat dipaksa pergi ke Gurun Suriah dan dibantai. Peristiwa pembersihan etnis Armenia disertai genosida itu dimulai pada 24 April 1915. Diperkirakan 600.000 hingga 1 juta orang Armenia meninggal karena dibantai. Sisanya diculik, disiksa, diperkaos, hingga dijarah harta bendanya. Nadine Sarajian Kubatian, diaspora Armenia yang tinggal di Amerika Serikat, menceritakan bagaimana keluarganya menjadi bagian dari jutaan orang Armenia yang menjadi korban pembersihan etnis oleh pasukan Utsmani. Nadine berkata, ingatan nenek saya yang paling kuat adalah ketika menggali kuburan untuk kepala ayahnya tanpa sekop atau alat bantu lainnya. Dia hanya menggunakan ujung jarinya untuk menggali. Saat kampanye pembersihan etnis, tentara Utsmani mengejar kakek buyut Nadine dan menembaknya dari belakang. Namun, nggak cukup sampai di situ, ternyata mayatnya juga dimutilasi. Ketika itu, kakek buyut Nadine adalah seorang profesor di Euphrates College di Karput, Turki. Nenek Nadine bersama saudara perempuannya lalu menggali tanah hanya dengan kuku jari untuk memakamkan ayahnya itu. Keluarga penyintas lain, yaitu Garo Berberian, yang sekarang ini tinggal di London, mengisahkan ketika itu kakek buyutnya diberi 2 pilihan oleh tentara Turki, yaitu pilihannya meninggalkan agama Kristen atau dibunuh. Sang kakek buyut kemudian memilih untuk mempertahankan keimanannya ya. Dan hal itu kemudian membuat dia dieksekusi di depan pintu rumahnya sendiri. Keluarga lainnya, termasuk nenek Garo, dipaksa pergi ke Gurun Suriah bergabung dengan rombongan Armenia lainnya yang diusir. Ketika malam, tentara Utsmani mengizinkan orang Kurdi untuk menyerang, menjarah, atau memperkaos iring-iringan pengungsi Armenia. Ada banyak lagi kisah memilukan yang terus diingat dan diturunkan ke anak cucu keluarga Armenia terkait peristiwa pembersihan etnis dan genosida Armenia. Bagi orang Armenia, April adalah bulan kematian dan juga bulan kebangkitan, suatu hubungan yang berulang kali dibuat oleh gereja pada waktu Paskah. Keberadaan bangsa Armenia yang memeluk Kristen sejak abad pertama di dataran tinggi pegunungan Anatolia Timur sudah berabad-abad lamanya. Ensiklopedia Britannica mencatat, mereka berbagi wilayah dengan orang-orang Kurdi yang juga banyak menghuni daerah tersebut.
Pada abad pertengahan, daerah tersebut diperintah oleh penerus dinasti Armenia. Kemerdekaan politik Armenia berakhir kala gelombang invasi dan migrasi orang-orang berbahasa Turki dimulai pada abad ke-11. Seiring dengan berdirinya Turki Utsmani pada abad ke-15, wilayah Anatolia Timur dimasukkan dalam wilayah kekhalifahan tersebut. Pada awal abad ke-20, ada sekitar 2,5 juta orang Armenia yang tinggal di bawah kekhalifahan Utsmani. Sebagian besar terkonsentrasi di 6 provinsi Anatolia Timur. Orang Armenia juga banyak yang hidup di luar perbatasan timur yang wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Orang-orang Armenia terus mempertahankan identitas etnis dan agama mereka dan mendapat hak khusus berupa wilayah otonom dari Turki Utsmani. Banyak dari pria Armenia yang direkrut untuk menjadi tentara Turki Utsmani. Tapi kehidupan orang-orang Armenia di bawah Utsmani tidak bisa dibilang baik-baik aja. Sebagai kelompok minoritas bersama orang-orang Asyur, Yunani, Yahudi, mereka ini kadang juga mendapatkan perlakuan diskriminatif. Misalnya, sepanjang 1894 sampai 1896 saat pasukan Sultan Abdul Hamid II membantai sekitar 100.000 hingga 200.000 orang Armenia yang dikenal sebagai pembantaian Hamid. Aksi itu dilakukan dalam kampanye menegakkan pan-Islamisme dalam rangka mempertahankan kesatuan negara. Nasib lebih parah lagi terjadi pada masa Perang Dunia ke-1. Ketika itu, Kekaisaran Utsmani bertempur melawan Kekaisaran Rusia dalam pertempuran Sarikamish, yaitu 22 Desember 1914 hingga 17 Januari 1915. Pasukan Utsmani kalah ya dalam peperangan tersebut. Kemudian, para elit penguasa Utsmani menimpakan kesalahan kepada orang-orang Armenia yang dianggap pro-Rusia. Banyak tentara Armenia dan non-Muslim lainnya di Legiun Utsmani dimutasi jabatannya. Gak sedikit juga yang dipecat dengan tidak hormat dan juga dibunuh. Aksi elit Utsmani itu menandai awal mula dari apa yang kemudian disebut genosida Armenia 1915. Pasukan Utsmani mulai menyisir desa-desa Armenia di dekat perbatasan Rusia dan membantai penduduk di sana. Merespon perlakuan penguasa, orang-orang Armenia ini tentu saja melawan ya. Pada April 1915, orang-orang Armenia di kota Van membarikade diri mereka dan bertempur melawan pasukan Utsmani. Aksi ini justru makin memberikan alasan para elit untuk menindak orang Armenia dengan lebih keras. Pada 24 April 1915, Mehmet Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kesultanan Utsmani, memerintahkan penangkapan sekitar 250 intelektual dan politikus Armenia di Istanbul, termasuk beberapa deputi yang duduk di parlemen. Sebagian besar pria yang ditangkap itu kemudian tewas ya pada bulan-bulan berikutnya. Penangkapan beserta pembunuhan ratusan intelektual Armenia itu berlanjut dengan kebijakan mendeportasi seluruh warga Armenia keluar dari wilayah Utsmani. Penguasa kekhalifahan beralasan keberadaan orang-orang Armenia ini merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Sebuah undang-undang pada Mei 1915 dikeluarkan parlemen untuk mengesahkan tindakan deportasi. Ratusan ribu sampai jutaan warga Armenia dituntun keluar dari kampung halaman, menyusuri lembah dan gunung menuju kamp konsentrasi di Gurun Suriah dekat Deir ez-Zor. Aksi tersebut diawasi langsung oleh pejabat sipil dan juga militer Utsmani. Gak sedikit ya orang Armenia yang dianiaya, diculik, dirampok, dibunuh, diperkaos oleh para tentara dan beberapa orang-orang Kurdi serta orang Sirkasia. Belum lagi gerombolan penjahat sengaja dilepas untuk menyerang iring-iringan orang Armenia yang terusir dari tanahnya. Nasib para pengungsi Armenia di kamp-kamp Gurun Suriah juga nggak lebih baik. Mereka dibiarkan hidup di lingkungan tandus sampai mereka meninggal atau malah dibunuh. Peristiwa yang berlangsung sampai 1916 itu disaksikan pula oleh sejumlah jurnalis asing, misionaris, diplomat, dan perwira militer yang terus mengirim laporan peristiwa ke luar negeri tentang iring-iringan warga Armenia yang disiksa dan juga dibantai. Motif ideologis dapat dikaitkan dalam kasus pembersihan etnis disertai genosida orang Armenia.
Ketika Perang Dunia ke-1 meletus, Kekhalifahan Utsmani sedang dipimpin oleh Komite Persatuan dan Kemajuan yang dibentuk sejak peristiwa Revolusi Turki Muda 1908. Anggota Turki Muda adalah 3 serangkai, yaitu Talaat Pasha, Enver Pasha, dan Cemal Pasha. Awalnya, revolusi yang digulirkan kelompok Turki Muda melawan penguasa Utsmani Sultan Abdul Hamid II ini mendapat dukungan dari orang-orang Armenia dan kelompok politik lainnya. Ini karena Turki Muda memproklamasikan tatanan baru di mana kekhalifahan Utsmani dibawa ke arah republik yang terbuka dan pluralistik. Dalam republik macam itu, semua penduduk diperlakukan setara tanpa memandang etnis dan agama. Namun, kenyataannya nggak semanis itu. Kelompok Turki Muda melihat bahwa Turki harus menjadi negara nasional seutuhnya. Pandangan ini melahirkan kebijakan fasistik di mana hanya orang-orang Turki atau sekurang-kurangnya mau meninggalkan identitas lamanya untuk menjadi orang Turki yang berhak tinggal menjadi warga negara Turki yang baru. Turki baru yang merangkak menuju republik harus mengonsolidasikan kekuatannya lagi dan tak muluk-muluk berekspansi menyatukan banyak wilayah. Akhirnya, menyeragamkan Turki dari segi identitas budaya dan agama menjadi keputusan pragmatis. Tentu narasi penyeragaman ini menjadi momok menakutkan bagi kelompok etnis minoritas. Armenia adalah salah satu dari sekian etnis minoritas di wilayah Utsmani seperti orang Yunani dan Asyur. Karena jumlah orang Armenia di Anatolia tidak sedikit, sehingga tidak gampang mengubah mereka menjadi orang Turki sesuai keinginan CUP. Maka jalan yang ditempuh adalah asimilasi paksa atau dibunuh. Cara yang kedua tampaknya lebih berjalan seiring dengan faktor kekalahan Utsmani melawan Rusia dan sentimen bahwa bangsa Armenia dianggap mendukung Rusia. Pada akhir Perang Dunia ke-1, struktur dan kekuasaan CUP memang runtuh. Beberapa otak pelaku genosida Armenia diadili dan dijatuhi hukuman. Namun, ketika kaum nasionalis di barisan Mustafa Kemal Atatürk meraih kekuasaan setelah menggulingkan kekhalifahan Utsmani, proses persidangan kasus genosida Armenia menjadi mandek. Para tahanan bahkan dibebaskan. Banyak orang-orang yang terlibat genosida masuk lagi dalam barisan pemerintahan Republik Turki. Di hadapan dunia internasional, Atatürk tidak segan mengakui bahwa adanya pembunuhan massal dan juga mengutuknya. Atatürk menyebut hal itu sebagai tindakan memalukan. Namun, hingga kini, lebih dari 100 tahun peristiwa itu berlalu dan orang-orang Armenia masih terus memperingatinya sebagai hari paling kelam dalam sejarah bangsa mereka. Turki masih tetap nggak berbuat banyak dan mengakui kesalahannya. Bahkan Turki masih menolak untuk menyebut peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Sedangkan Rusia, Prancis, Kanada, Belgia, Italia, Rusia, Uruguay, Argentina, dan 20 negara lainnya secara resmi menyebutnya sebagai genosida. Pasal 301 Undang-Undang Hukum Pidana Turki tentang menghina Turki dipakai sebagai alat untuk memberantas mereka yang vokal menyoroti pembunuhan massal orang-orang Armenia. Penulis terkemuka Turki yang kena pasal karet itu adalah Orhan Pamuk yang sempat dikriminalisasi pada 2005 setelah menyoroti pembantaian massal Armenia dan Kurdi. Hrant Dink, yaitu jurnalis Armenia Turki, lebih naas lagi. Dia dibunuh seorang remaja ultranasionalis, yaitu Ogun Samast, pada tahun 2007. Dink dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik sikap Turki yang menolak peristiwa genosida Armenia dan vokal memperjuangkan hak-hak minoritas. Nah, itu dia teman-teman, sedikit cerita sejarah genosida Armenia. Cerita yang aku sampaikan barusan bukanlah karanganku pribadi ataupun opiniku pribadi, tapi melainkan tulisan dari Tony Firman di tirto.id. Jadi di sini aku hanya menyampaikan, so please jangan bully diriku ya. Aku hanyalah storyteller yang bertujuan supaya subscribers aku ini mendapatkan pengetahuan dan juga wawasannya tuh bertambah. So I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, mohon dimaafkan. Kalau kalian punya koreksi silahkan komen aja di bawah. Please jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya ya. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.
Ingat, ketikannya dijaga ya, jangan asal ketik.